Audio Jungle. Aksi damai akan dilaksanakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Bandung ke gedung DPR RI di Jakarta. Terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Revisi Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Intinya bagaimana mengatasi masa jabatan kepala desa yang baru tidak ditambah lagi. Total 18 tahun yang sudah 3 periode ini terutama 3 tahun tidak ditambah 3 tahun tapi jadi tetap 6 tahun. 6 tahun ditambah 3 tahun jadi 15 tahun. Ada kemungkinan yang satu periode kalau misalkan ada terpilih kembali menjadi kepala desa maka akan menjadi 9 tahun. Terkait pendapatan di beberapa desa akan ditingkatkan menjadi 10% itu atau dari sebelumnya. Dari mana tentu diambil dari dana alokasi umum. Alokasi dana desa. Rencana nanti perwakilan kurang lebih 60 orang dari Kabupaten Bandung berangkat ke Jakarta dan APDESI merekomendasikan untuk mengkondisikan misi tersebut. Keduanya, para kepala desa menolak perangkat desa diangkat menjadi PNS karena marwah desa akan hilang. Jadi seperti kelurahan nantinya. Ini yang akan menjadi polemik baru itu ketika perangkat desa diangkat menjadi AS. Tapi para kepala desa berharap ada kesejahteraan, tunjangan untuk kesejahteraan para perangkat desa. Nah itu nanti ngambilnya dari mana? Apakah dari dana desa yang akan ditingkatkan menjadi 10% itu, atau dari sumbernya dari mana kan? Atau dari ADD, dari dana alokasi umum yang diturunkan ditransfer ke daerah untuk alokasi dana desa. Nah, itu masih jadi perdebatan di situ. Mudah-mudahan besok kami datang perwakilan kurang lebih dari ada 60 orang yang akan berangkat ke sana, ke Jakarta, dan mengawal, dan kami bisa merekomendasikan dari Kabupaten Bandung untuk menjadi bahan di tingkat nasional. Itu saja. Kalau menurut pandangan kacamata para kepala desa se-Indonesia ini, dana desa itu masih belum mencapai 10%. Baru di tataran 5% kan gitu. Dari nilai APBN kan gitu. Nah, kalau dalam yang jelas tertera dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 itu kewajiban pemerintah pusat dan daerah menganggarkan 10% untuk desa. Itu untuk ditingkatkan kembali sesuai amanat undang-undang, desa itu harus menerima dari daerah maupun dari pusat itu 10%. Keduanya, dana desa itu jangan terlalu banyak intervensi pemerintah pusat dan daerah, tapi disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Itu untuk menuju percepatan pembangunan di desa. Karena selama ini pemerintah pusat ikut campur dalam pengelolaan dana desa. Contohnya untuk ketahanan pangan 20%, untuk PLT minimal 10%, maksimal 25%, dan lain-lainnya lah kan gitu. Itu masih banyak intervensi. Karena kalau di patok seperti itu, semua desa itu tidak sama kan gitu. Kebutuhan desa tidak sama dan nilai kemiskinan itu tidak sama kan, tidak merata kan gitu. Ini jadi persoalan, jadi polemik di desa kan gitu. Ya harapannya ya semua harus mendengar lah, semua harus bijak dalam menyikapi persoalan di desa ini. Karena majunya desa itu berarti majunya bangsa ini kan gitu. Nah, untuk menyikapi bab anggaran ini dengan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan hasil musyawarah desa, bukan intervensi. Tapi pusat itu hanya mengikuti dan menyesuaikan gitu. Ya dana desa itu relatif banyak besaran itu relatif kan gitu. Tergantung luas wilayah dan tingkat kemiskinannya kan gitu. Nah, makanya pemerintah pusat dan para pemangku kebijakan di pusat ini harus jeli. Nah, terus harus bijak kan gitu. Besaran itu dari mana kan sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Karena kalau dipatok seperti 10% untuk BLT sampai 25%, untuk ketahanan pangan 20%, itu kan ketika desanya yang sejahtera, uang itu mau dikemanakan kan? Kalau tidak dipakai kan jadi masalah kan. Ini ya persoalan para menteri ini harus tahu gitu. Apa persoalan di desa itu sebenarnya kan gitu.
Dijelaskan pula oleh Rasiman Wakil Apdesi Kabupaten Bandung dari sisi anggaran di tahun 2000 yang kebelakang ini menurutnya bisa dikatakan kurang atau bagaimana yang jelas tertera dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 itu kewajiban pemerintah pusat dan daerah menganggarkan 10% untuk desa. Kalau kelihatan di dalam anggaran ke depan diminta untuk lebih ditingkatkan kembali sesuai amanat undang-undang. Intervensi pemerintah pusat dan daerah namun tidak lepas mesti disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Hal itu untuk menuju percepatan pembangunan di desa. Jadi adanya intervensi dari pihak pemerintah pusat. Contohnya untuk ketahanan pangan 20%, untuk PLT minimal 10%, maksimal 25% dan lain-lainnya. Hal itu masih banyak intervensi lainnya. Karena kalau di tempat tetapkan seperti itu semua desa itu tidak sama. Kebutuhan desa tidak sama dan nilai kemiskinan itu tidak sama, tidak merata, itu ya menjadi persoalan. Jadi polemik di desa. Kalau melihat dari sisi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa itu sendiri, sebagai ujung tombak pembangunan menurut Rasiman selaku Wakil APDSI akan disikapi dari dengan anggaran yang akan masuk di tahun 2024 sekarang. Dengan perubahannya Undang-Undang Desa ini harapannya bagaimana kebijakan dalam menyikapi persoalan di desa tersebut. Karena majunya berarti majunya bangsa ini. Untuk menyikapi anggaran ini baiknya dengan kebutuhan harus disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Bukan intervensi pemerintah pusat, hendaknya hanya mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi kondisi desa yang ada. Dalam hal ini jelas pemerintahan desa kebutuhan anggaran dana desa itu akan tidak sesuai dengan konsep program yang dari pusat, terutama luas wilayah desa tersebut. Maka perlu perhatian pemerintah pusat dan para pemangku kebijakan. Demikian channel 7 TV Disi Online. Edein Sunaria, Rahmat Joko, Elut Haikal memberitakan dari Bandung.